semua. Shalom Kakak Yusuf. Salam Kak Esther. Wah, ceria banget kita hari ini. Merah. Iya, sehati. Iya, kita tahu nggak sih kalau sekarang ini hari Minggu Kak Yusuf? Iya, hari Minggu saatnya dimana kita memuji nama Tuhan, mempersiapkan hati kita untuk menyembah nama Tuhan Kak Esther. Iya betul. Anak-anak semua di rumah sudah pada siap? Kalian pasti sudah siap ya. Kalian harus semangat untuk memuji Tuhan. Kak Yusuf, gimana keadaannya selama masa sekarang ini? Masa-masa sekarang dalam pandemi ini kita harus selalu menjaga kesehatan. Terus ketika kita keluar rumah, kita harus selalu memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Dan yang terutama Kak Esther, Ya. kita harus selalu mengandalkan Tuhan, harus Sip. selalu tekun di dalam Tuhan. Sip. Nah, dari itu Kak Esther, mari kita siapkan hati kita untuk kita memuji nama Tuhan, untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mengangkat satu tulisan yang mengatakan memuji Tuhan selalu. Oke, anak-anak semua siap ya? Kalian harus bangkit berdiri. Kalian harus memuji Tuhan dengan sukacita. Dan jangan lupa gerakan badan kalian ya. Oke. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Ah, sukacita nih. Kita semakin semangat lagi ya untuk melanjutkan pujian kita yang kedua. Anak-anak, semua sudah siap ya? Kak Yusuf gimana? Siap Kak Esther, karena kita mau menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan, karena Tuhan kita datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa Kak Esther. Iya, termasuk saya juga Kak Yusuf. Termasuk saya juga Kak Esther. Jadi kita harus selalu semangat untuk memuji nama Tuhan, menjadi anak-anak yang taat akan Tuhan. Kak Esther, mari kita mengangkat pujian yang mengatakan di dalam palungan. Di dalam palungan. Palungan itu mengingatkan kita pada siapa ya? Oh iya, Tuhan Yesus. Iya Kak Esther, Tuhan Yesus lahir di dalam palungan. Tempatnya sederhana ya. Iya. Di kandang domba. Wah, luar biasa Tuhan kita. Padahal Dia Maha Kuasa. Iya, Kak Esther. Dia kaya. Iya. Tapi pada saat lahir di palungan, di kandang domba. Aduh, sedih banget Kak Yusuf. Kak Esther, tapi di dalam kesederhanaan Tuhan Yesus lahir itu menandakan sukacita yang besar bagi kita, bahwa Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan seperti Kak Yusuf ini Kak Esther. Aku juga dong ya. Iya. Oke. Jadi anak-anak di rumah kita diselamatkan oleh Tuhan. Maka dari itu kita mau menjadi anak-anak yang taat akan Tuhan. Kak Esther, yuk kita mau memuji nama Tuhan di dalam palungan. Oke, kita puji Tuhan ya anak-anak. Dalam palungan tiada yang lain, terbaringlah Yesus berbalukan
kita melanjutkan pujian berikutnya, terlebih dahulu Kak Esther, mari kita berdoa meminta tuntunan dan pimpinan Tuhan supaya dalam ibadah ini kita diberkati Tuhan. Anak-anak, mari persiapkan hati kita, tunduk kepala, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga mulia, puji syukur kami haturkan kepadamu ya Bapa, atas segala berkat Tuhan, atas segala anugerah Tuhan. Pada kesempatan pagi yang indah ini Tuhan, kami dapat mengikuti ibadah online sekolah minggu Bapa. Tuhan, semata-mata itu semua berkat anugerah-Mu Bapa. Tuhan, kami mau belajar untuk menjadi anak-anak yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhir nanti. Tuhan sendiri yang campur tangan dan memberkati kami. Hanya di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Kak Yusuf. Iya, sama-sama Kak Esther. Ya, anak-anak, kalian melihat kita di sini pakai baju merah. Kak Yusuf ganteng banget pakai. Lucu kan anak-anak? Lucu kan? Tuh, aku Wah. juga ada sayap, Lucu sekali Kak Esther. pakai bando. Cantik sekali Kak Esther. Ya dong. Wow. Kita dalam suasana Natal. Iya Kak Esther. Sukacita Natal selalu menyertai kita ya. Amin. Dan juga anak-anak semua di rumah. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi pujian Berikan Minyak. Dan firman Tuhan akan dibawakan oleh siapa Kak Yusuf? Bapak Agung Prasetya. Ya. Nah, anak-anak, siapkan hati kita ya untuk kita mau mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat dan kita sebagai anak-anak menjadi pelaku firman Tuhan. Oke, kita akan bernyanyi ya anak-anak. Kak Yusuf siap? Siap Kak Esther? Oke, yuk kita bernyanyi. Berikan minyak di pelita hatiku, berikanlah setiap hari. Berikan minyak di pelita hatiku, menyala sampai kau datang. Bernyanyilah hosana ya hosana bagi sang raja. Bernyanyilah hosana ya hosana bagi raja. Inggris Kak Esther. Oke. Give me oil in my lamp, keep me burning. Give me oil in my lamp, I pray. Give me oil in my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Iya, kita bernyanyi untuk Raja segala Raja. dan jangan lupa tetap nyalakan api kita, api Roh Kudus kita, agar terus menyala, terus membawa sukacita, kekuatan, dan damai sejahtera dalam hidup kita, supaya kita nggak usah takut lagi, ya. Iya Kak Esther. Nah, kita akan mendengarkan firman ya. Ya, anak-anak, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan cerita, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau membuka Alkitab kami mau membaca Alkitab. Tolong kami supaya kami boleh membaca dengan baik. Nanti kami juga akan mendengarkan cerita. Biarlah Tuhan boleh menolong kami yang di rumah supaya kami bisa mendengarkan dengan baik dan juga tidak ngobrol sendiri,
tetapi biarlah kami belajar firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan membuka dan membaca Injil Lukas. Lukas pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Jika adik-adik mau ikut membaca di rumah juga boleh. Saya membaca dari sini, adik-adik ikut membaca di rumah. Kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kireneus menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Adik-adik mungkin sudah sering mendengar cerita Natal, dan hari ini kita akan mendengarkan cerita Natal dari teman-teman kita yang lain. Siapa mereka itu? Mari kita saksikan kisah Natal dari versi yang lain. Pada suatu pagi, ada seekor kambing bernama Bingka dan seekor domba bernama Dombi sedang menikmati makan pagi mereka di kandang. Lalu datanglah seekor keledai. Selamat pagi. Namaku Ledai. Kalian siapa dan sedang apa? Hai Ledai, namaku Bingka. Selamat pagi. Ini Dombi, kami sedang makan. Kamu sudah makan, Ledai? Hai Dombi. Aku belum makan. Aku baru sampai ke desa ini tadi pagi. Kamu dari mana, Ledai? Kamu bukan dari Bethlehem ya? Aku berasal dari jauh. Aku ke sini karena ditunggangi oleh seorang ibu. Ibunya mau melahirkan di sini. Aku lapar sekali. Aku boleh ikut makan bersama kalian? Boleh, ayo makan di sini. Kamu pasti lapar sekali. Selamat datang di Bethlehem, Ledai. Saat mereka sedang makan bersama, datanglah Pisa, seekor sapi. Bingka, Dombi, kalian di mana? Kami di sini, Pisa. Kamu sudah makan belum? Perkenalkan, ini teman baru namanya Ledai. Hai Ledai, aku sudah makan di padang rumput. Aku kesini untuk memberitahu kalian bahwa kandang ini harus dikosongkan. Jadi,
Setelah kalian makan, kalian harus pindah ke tempat lain ya. Ada apa, Pisa? Kenapa tiba-tiba harus dikosongkan? Ada seorang ibu yang sedang mengandung. Tidak ada tempat lagi bagi ibu itu. Maka pemilik rumah ini akan memberikan kandang bagi ibu itu. Oh, apakah ibu itu datang bersama kamu, Ledai? Iya, betul. Ibu Maria namanya. Mungkin sebentar lagi Ibu Maria akan melahirkan. Kalian makan yang cepat ya, supaya bisa segera dibersihkan. Bingka, Dombi, dan Ledai segera makan dengan cepat dan mereka pindah ke tempat di luar kandang. Malam tiba. Bingka, Dombi, Ledai, dan Pisa sedang berada di padang menikmati bintang-bintang. Datanglah Yama kepada mereka. Teman-teman, ayo lihat di kandang. Ada yang aneh di sana. Ada apa ya, Ma? Apa yang aneh di kandang? Aku mendengar ada yang menangis. Tapi bukan anak kambing, anak kucing, atau anak sapi. Seperti... Oh, aku tahu. Anaknya Ibu Maria sudah lahir. Ayo, kita ke sana, teman-teman. Aku dengar bayi dalam kandungan Ibu Maria sangat istimewa. Dari mana kamu tahu, Ledai? Karena Bapak Yusuf yang mengatakan bahwa anak itu adalah juru selamat manusia. Apa itu juru selamat? Aku tidak tahu. Ayo, kita lihat saja di kandang. Semua hewan berjalan menuju ke kandang. Semua hewan berdiri di luar kandang, melihat Bapak Yusuf, Ibu Maria, dan bayi Yesus dibungkus dengan kain lampin, ditaruh di dalam palungan. Itu Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Oh, itu bayi mereka. So cute. Mereka sangat bersuka cita ya, padahal melahirkan di kandang. Iya, lihat bayinya, mukanya seperti Raja Mulia. Dia tetap tenang meski ditaruh dalam palungan kita. Aku mau memberikan susuku untuk bayi itu. Dia pasti membutuhkan susu. Aku juga mau memberikan telurku supaya Bapak Yusuf dan Ibu Maria bisa makan. Kalian baik sekali. Aku yakin mereka sangat senang karena anak mereka disambut. Sayang, kita tidak tahu nama bayi itu. Aku pernah dengar Bapak Yusuf akan menamai bayi itu Yesus. Selamat datang, Yesus di dunia. Teman-teman,
Natal harusnya disambut bukan dengan kemewahan, namun dengan sederhana dan penuh ucapan syukur. Adik-adik, tadi sudah kita lihat bagaimana teman-teman kita yang menyambut kelahiran Yesus. Kita bisa belajar dari Pisa si sapi atau Yama si ayam yang menyambut Yesus dengan memberikan apa yang mereka miliki. Yang mereka miliki sederhana, apa adanya, tetapi itu adalah wujud sambutan yang luar biasa. Adik-adik, ingat bahwa Natal yang terpenting bukan gemerlap lampu-lampu, tetapi gemerlap hati kita. Natal tidak berbicara tentang pesta atau hadiah yang luar biasa, yang mahal, yang baru, tetapi adalah sukacita dan damai menyambut Yesus, Juru Selamat kita. Selamat mempersiapkan diri menyambut Yesus. Selamat menyambut Natal. Tuhan Yesus memberkati. Ayo, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami diingatkan melalui kisah cerita hewan-hewan yang ada di kandang, bagaimana mereka menyambut Yesus saat Dia lahir. Kami mau juga belajar supaya kami boleh menyambut Natal dengan kesederhanaan. Biarlah Natal tahun ini yang harus kami rayakan di dalam suasana wabah itu tidak mengurangi sukacita kami menyambut Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, gimana anak-anak? Gimana Kak Esther firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Agung Prasetya? Luar biasa, memberkati banget Kak Yusuf. Amin. Ya, anak-anak, biarlah firman Tuhan menjadi pedoman dan pelita di dalam setiap kehidupan kita anak-anak. Ya, anak-anak, karena kita ibadahnya secara online, untuk persembahannya kalian bisa menyimpan di amplop kalian dan kalian bisa mengirimkan ke kantor TU gereja, atau tidak, anak-anak bisa menyimpannya terlebih dahulu uang persembahannya di rumah. Dan yang utama anak-anak, kita harus selalu mengucap syukur, selalu beribadah kepada Tuhan. Dan untuk link aktivitasnya, anak-anak bisa mengakses di bawah ini, atau tidak, kalian bisa mengambil di Posatpam Gereja GKI. Kita sudah memuji nama Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya Kak Esther, mari kita memuji nama Tuhan, bahwa dari pulau dan benua itu orang-orang, semua manusia memuji nama Tuhan, karena Juru Selamat telah lahir ke dunia untuk menyelamatkan kita semua anak-anak. Ya, betul sekali Kak Yusuf. Luar biasa ya ibadah kita. Anak-anak semua di rumah gak boleh patah semangat, harus tetap semangat apapun keadaan kalian ya. Dan yang satu, kakak harus ingatkan, kalian harus terus berdoa sungguh-sungguh untuk dunia ini selalu di dalam perlindungan Tuhan ya anak-anak. Dan jangan lupa, kalian juga harus tetap melakukan kewajiban kalian di rumah masing-masing, terutama anak-anak sekolah
sekolah minggu kan pada sekolah Kak Yusuf. Iya. Jadi harus tetap semangat, harus tetap belajar dan tetap mengucap syukur. Mari kita sama-sama menyanyi ya. Ya, memuji nama Tuhan dengan judul pujian dari Pulau dan Benua. Kasih gerakannya Kak Esther biar kita semangat memuji nama Tuhan. Semangat. Dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Sekali lagi Kak Esther. Anak-anak sukacita ya. Dari pulau dan benua terdengar selalu lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Nah, Esther, kita tadi sudah memuji nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pada saat pagi hari ini, Kak Esther. Aduh, pengennya nggak usah berhenti ibadahnya. Soalnya lagunya asik-asik. Iya Kak Esther, tapi kita di rumah walaupun tidak hanya hari Minggu, kita harus memuji nama Tuhan Kak Esther. Kita mengadakan saat teduh sama orang tua, kita berdoa, membaca Alkitab, atau tidak kita membaca renungan Kak Esther. Nah, Oke. Kak Esther, Ya. Kak Yusuf minta tolong Kak Esther berdoa untuk mengakhiri ibadah sekolah minggu pada saat pagi hari ini. Kak Esther berdoa untuk anak-anak, untuk kesehatan anak-anak semua, dan Tuhan kiranya memberkati sekolah anak-anak semuanya. Oke Kak Yusuf. Anak-anak, kita siapkan hati kita ya. Kita berdoa untuk kita mengucap syukur. Yuk Kak Yusuf, Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas anugerah Tuhan kepada kami semua, kepada anak-anak di rumah, keluarga mereka, dan juga kepada guru-guru sekolah minggu dan semua orang yang melihat dan menyaksikan dan mengikuti ibadah online sekolah minggu ini. Tuhan, kami bersyukur karena kami sudah bersukacita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan terutama kami juga sudah menerima firman Tuhan. Sungguh Tuhan, firman-Mu pelita bagi kaki kami. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu di dalam setiap napas hidup kami, di dalam roh dan kebenaran. Tuhan, kami tahu banyak kekurangan kami, namun Engkau terus mengasihi kami, Engkau terus memelihara kami. Tolonglah kami semua Tuhan, agar kami senantiasa layak menjadi umat Tuhan yang senantiasa beroleh kasih dan anugerah Tuhan di setiap hidup kami. Tolong setiap anak-anak-Mu apabila di antara mereka ada yang sakit atau dalam keadaan berduka. Lawat mereka Tuhan untuk menerima pemulihan dari Tuhan. Begitu juga dengan papa mama ataupun keluarga mereka, Tuhan juga yang memelihara, menyertai dalam kehidupan mereka, pekerjaan dan usaha mereka. Tuhan, ampuni dosa kami agar kami terus layak menjadi umat kesayangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. amin. Terima kasih Kak Esther, terima kasih Terima kasih, Kak anak-anak. Kita tadi sudah memuji nama Tuhan. Terima kasih anak-anak. Tiba saatnya sampai jumpa untuk lain kesempatan minggu depan ya anak-anak. Oke. Tuhan Yesus memberkati, selalu menjaga kesehatan. Bye bye. Bye. God bless you. God bless you.
Apakah teman-teman sudah tahu arti dari new normal dan apa yang harus dilakukan? Kata new normal punya padanan kata dalam bahasa Indonesia yaitu kenormalan baru. Menurut Badan Bahasa Kemendikbud, kenormalan baru adalah keadaan normal yang baru dan belum pernah ada sebelumnya. Pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang ini membuat kita harus beradaptasi dengan beberapa kebiasaan baru. Jadi saat berada di fase new normal, kita akan tetap melakukan aktivitas sehari-hari, tapi ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penularan virus corona yang masih ada di sekitar masyarakat. Langkah awal dari keadaan new normal ini adalah menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat, seperti 1. Memakai masker kalau terpaksa harus keluar rumah. Memakai masker jadi hal baru untuk sebagian orang. Dulu orang yang pakai masker biasanya hanya yang sedang sakit, tapi sekarang semua orang disarankan untuk memakai masker. Sebaiknya gunakan masker kain dan langsung dicuci setelah sekali dipakai ya. 2. Menghindari kerumunan dan menjaga jarak jika berada di tempat yang ramai. 3. Setelah bepergian segera mandi dan ganti baju. Jangan menggantung baju atau memakainya lagi sebelum dicuci. 4. Mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir lebih sering, terutama setelah beraktivitas dan memegang benda kotor. Mencuci tangan penting dilakukan untuk menghilangkan virus dan bakteri yang menempel di tangan. 5. Menjaga kesehatan tubuh dengan olahraga, makan makanan yang bergizi, dan tidur yang cukup. Nah, itu dia arti dari new normal dan hal-hal yang harus kita lakukan. Kalau teman-teman lebih suka menyebut new normal sebagai kenormalan baru atau kebiasaan baru, apapun sebutannya, hal yang paling penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat ya, supaya kita terhindar dari virus corona.